Kita semua pernah mendengar ungkapan jangan menilai buku dari sampulnya. Namun pada kenyataannya, dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali langsung menilai sesuatu hanya dari apa yang tampak di permukaan, dari penampilan luarnya saja. Mengapa kita cenderung melakukan hal ini? Apa yang membuat penampilan begitu berpengaruh dalam penilaian kita terhadap dunia dan orang-orang di sekitar kita? Mari kita jelajahi bersama alasan mengapa manusia sering mengandalkan penampilan luar dalam menilai seseorang, bagaimana ini terbentuk, dan dampaknya dalam kehidupan kita sehari-hari. Salah satu alasan mendasar mengapa kita cenderung menilai berdasarkan penampilan luar bisa ditelusuri dari sejarah evolusi kita sebagai manusia. Di masa lalu, ketika manusia hidup dalam keadaan yang lebih primitif dan harus menghadapi ancaman alam liar, kemampuan untuk menilai secara cepat berdasarkan penampilan sangatlah penting untuk bertahan hidup. Penilaian cepat ini membantu manusia kuno untuk membedakan antara bahaya dan keselamatan. Bayangkan jika nenek moyang kita di alam liar, mereka harus segera memutuskan apakah hewan yang mendekat adalah predator atau mangsa. Apakah lingkungan yang mereka masuki aman atau berbahaya? Ini melibatkan penilaian instan berdasarkan penampilan, gerakan, warna, dan juga bentuk. Jika mereka salah menilai, nyawa bisa menjadi taruhannya. Jadi, kemampuan untuk membuat keputusan cepat berdasarkan apa yang tampak di permukaan adalah bagian dari mekanisme bertahan hidup kita. Meskipun kita sekarang hidup di zaman yang berbeda, otak kita masih mempertahankan beberapa kecenderungan ini. Ketika kita bertemu dengan orang baru atau melihat sesuatu yang asing, kita secara alami akan langsung menilai berdasarkan apa yang kita lihat terlebih dahulu, mencoba untuk menilai apakah itu aman, ramah, atau berbahaya. Budaya juga memainkan peran penting dalam kecenderungan kita untuk menilai berdasarkan penampilan. Dari kecil, kita sudah terpapar oleh norma-norma sosial dan pesan-pesan dari masyarakat yang sudah mengajarkan kita untuk menilai sesuatu dari apa yang kita lihat. Iklan, film, media sosial, dan bahkan cerita-cerita yang kita dengar sejak kecil seringkali menekankan penampilan fisik sebagai sesuatu yang penting. Sebagai contoh, di banyak budaya, kecantikan atau ketampanan sering diasosiasikan dengan kesuksesan, kebahagiaan, dan kepercayaan diri. Seseorang yang berpenampilan menarik mungkin dianggap lebih kompeten, lebih ramah, atau lebih layak mendapatkan perhatian hanya karena penampilan luar mereka. Masyarakat terus mengirim pesan-pesan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, hingga kita secara tidak sadar mulai menginternalisasinya. Kita juga seringkali melihat stereotip yang terbentuk dari penampilan. Misalnya, seseorang yang berpakaian rapi dan berkelas mungkin diasosiasikan sebagai kekayaan dan status. Sementara seseorang yang berpakaian santai mungkin dianggap kurang serius atau kurang ambisius. Penilaian-penilaian ini sangat berpengaruh oleh norma-norma sosial dan budaya di sekitar kita. Saat ini, media sosial memainkan peran besar dalam bagaimana kita menilai orang lain dan bagaimana kita menilai diri kita sendiri. Di media sosial, sebagian besar dari apa yang kita lihat adalah gambar dan penampilan luar, seperti foto profil, postingan visual, video pendek. Semua ini menampilkan potongan-potongan kecil dari kehidupan seseorang yang seringkali dikurasi untuk menampilkan versi terbaik dari mereka. Akibatnya, kita seringkali terpaku pada penampilan dan membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita melihat seseorang dengan kehidupan yang terlihat sempurna di Instagram, dan kita mulai berpikir bahwa mereka memiliki segalanya, yang padahal apa yang kita lihat hanyalah bagian luar. Kita tidak tahu apa yang sebenarnya mereka alami di balik layar. Namun, penampilan luar yang mereka tunjukkan membuat kita dengan cepat membuat asumsi tentang kebahagiaan, kesuksesan, ataupun kepuasan hidup mereka. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada bagaimana kita menilai orang lain, tapi juga tentang bagaimana kita menilai diri kita sendiri. Kita seringkali merasa tertekan untuk menampilkan versi terbaik dari diri kita di depan umum, sehingga apa yang terlihat di luar menjadi lebih penting daripada apa yang sebenarnya kita rasakan. Dalam psikologis, ada konsep yang dikenal sebagai efek halo. Efek halo adalah kecenderungan kita untuk menilai seseorang atau sesuatu secara keseluruhan berdasarkan satu karakteristik yang menonjol, biasanya penampilan luar. Jika kita melihat orang yang menarik secara fisik,
Kita mungkin secara otomatis menganggap bahwa mereka juga baik hati, cerdas, atau sukses. Meskipun kita tidak memiliki bukti nyata untuk mendukung anggapan tersebut. Sebaliknya, jika seseorang berpenampilan kurang menarik atau tidak sesuai dengan standar sosial yang ideal, kita mungkin langsung menganggap mereka kurang kompeten atau kurang layak mendapatkan perhatian. Ini adalah contoh dari bias kognitif yang bekerja di dalam pikiran kita, dan seringkali kita tidak menyadarinya. Efek halo ini sangat kuat dalam banyak aspek kehidupan. Di dunia profesional misalnya, penelitian menunjukkan bahwa orang yang dianggap menarik seringkali mendapatkan lebih banyak peluang kerja, promosi, dan bahkan gaji yang lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang dianggap kurang menarik. Semua ini terjadi karena kita menilai berdasarkan penampilan luar, tanpa mempertimbangkan kualitas atau kemampuan yang sebenarnya. Penampilan berdasarkan penampilan luar juga bisa berasal dari keinginan kita untuk merasa memiliki kendali atas situasi. Ketika kita melihat sesuatu atau seseorang, kita cenderung ingin memahami atau mengkategorikan mereka dengan cepat. Penampilan luar memberikan kita informasi awal yang kita butuhkan untuk membuat keputusan atau asumsi, meskipun informasi itu tidak selalu akurat. Dalam dunia yang serba cepat, kita seringkali merasa tidak punya waktu untuk benar-benar memahami sesuatu dengan mendalam. Sebagai gantinya, kita memilih jalur cepat, mengandalkan apa yang terlihat di permukaan untuk membuat suatu penilaian. Ini memberi kita rasa kontrol dan kepastian, walaupun seringkali hanya ilusi belaka. Namun dengan menilai sesuatu hanya berdasarkan penampilan, kita bisa melewatkan banyak hal yang lebih dalam. Misalnya, seseorang yang terlihat pendiam dan tidak menarik perhatian mungkin sebenarnya orang yang cerdas atau penuh dengan ide-ide inovatif. Namun, karena kita langsung menilai mereka dari penampilan, kita mungkin tidak akan memberi mereka kesempatan untuk menunjukkan potensi mereka. Bayangkan skenario ini, jika kamu sedang menghadiri sebuah pesta, dan di sana ada dua orang yang belum pernah kamu temui sebelumnya. Orang pertama berpakaian dengan sangat rapi, penuh gaya, dan tampak percaya diri. Orang kedua berpakaian lebih santai, tanpa banyak aksesoris, dan lebih tenang dalam sikapnya. Tanpa berpikir panjang, kita mungkin akan lebih tertarik untuk berbicara dengan orang yang pertama, karena penampilan mereka tampak lebih menarik. Tapi, apa yang terjadi jika orang kedua sebenarnya memiliki wawasan yang lebih dalam atau memiliki minat yang sama denganmu? Dengan menilai berdasarkan penampilan luar, kita bisa melewatkan peluang untuk membangun hubungan yang lebih bermakna dengan orang-orang yang mungkin lebih sesuai dengan diri kita. Penilaian berdasarkan penampilan juga bisa terjadi di tempat kerja. Seseorang yang tampak selalu sibuk dan berpakaian formal mungkin dianggap sebagai pekerja keras dan berdedikasi. Meskipun faktanya, pekerjaan mereka tidak sebaik yang terlihat. Sementara itu, seseorang yang bekerja dengan tenang tanpa banyak pamer mungkin memiliki kontribusi yang jauh lebih besar. Tetapi, ia terabaikan karena mereka tidak menonjol dari segi penampilan. Kita juga cenderung menilai orang lain berdasarkan penampilan luar karena adanya kebutuhan akan validasi sosial. Di masyarakat, kita seringkali merasa tekanan untuk terlihat baik, sukses, atau sesuai dengan standar tertentu. Penampilan luar adalah cara yang mudah untuk mengukur apakah seseorang memenuhi standar sosial yang telah ditetapkan. Hal ini sering terjadi dalam lingkungan sosial. Kita mungkin merasa lebih nyaman berada di sekitar orang yang terlihat seperti kita, atau memenuhi standar yang dianggap ideal oleh kelompok kita. Dengan menilai orang lain berdasarkan penampilan, kita mencari validasi bahwa kita berada di lingkungan yang aman dan sesuai dengan norma yang kita percayai. Namun, hal ini juga bisa berbahaya. Penilaian berdasarkan penampilan luar seringkali memperkuat stereotip dan prasangka yang tidak adil. Kita mungkin cenderung menilai seseorang dari latar belakang, budaya, atau ekonomi tertentu berdasarkan cara mereka berpakaian atau bertindak di depan umum, tanpa pernah benar-benar memahami cerita atau pengalaman mereka. Setelah kita memahami beberapa alasan mengapa kita cenderung menilai berdasarkan penampilan luar, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kita bisa mengubahnya? Bagaimana kita bisa berhenti menilai sesuatu hanya dari apa yang kita lihat di permukaan? Salah satu cara terbaik adalah dengan melatih kesadaran diri. Ketika kita menyadari bahwa kita sedang membuat penilaian berdasarkan penampilan, kita bisa berhenti sejenak dan bertanya pada diri sendiri, apakah penilaian ini benar? Apa yang sebenarnya saya ketahui tentang orang ini atau situasi ini?
Kita juga bisa mulai melatih empati dengan mencoba memahami orang lain lebih dalam, di luar apa yang terlihat di permukaan. Setiap orang memiliki cerita, pengalaman, dan nilai yang unik, yang tidak selalu tampak dari luar. Dengan memberi mereka kesempatan untuk menunjukkan siapa mereka sebenarnya, kita bisa membangun hubungan yang lebih bermakna dan menghindari prasangka yang tidak perlu. Dalam dunia yang serba cepat dan penuh tekanan, mudah untuk terjebak dalam kebiasaan dalam menilai sesuatu hanya dari penampilan luar. Namun, dengan kesadaran dan niat untuk melihat lebih dalam, kita bisa melampaui permukaan dan menemukan makna yang lebih dalam setiap interaksi kita. Penampilan luar mungkin memberikan gambaran awal, tetapi jangan biarkan itu menjadi satu-satunya faktor penilaian. Manusia dengan segala kompleksitasnya selalu lebih dari sekedar apa yang terlihat di permukaan. Terima kasih telah mendengarkan, dan semoga narasi ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua untuk melihat lebih dalam dan menemukan nilai sejati di balik apa yang terjadi.